Shalom anak-anak, Tuhan Yesus luar biasa. Karena kita masih dapat kesempatan, walaupun sudah 1 bulan ini kita streaming, kita tidak dapat kesempatan bertemu dengan tatap muka, tapi kita masih bisa bertemu secara rohani. Anak-anak, betapa luar biasanya sudah sebulan ini kita tidak bisa bertemu, tetapi kata kuncinya kita masih bisa bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu kita, memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan didoakan. Kita akan mendoakan juga dan kita akan dikuatkan iman rohani kita. Mari kita memuji nama Tuhan, siapkan anak-anak dengan pakaian yang rapi saat mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, kalian jawab ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Kami masih bisa bersama-sama dengan teman-teman kami memuji nama Tuhan. Dengan teman-teman kami beribadah kepada Tuhan secara online. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati guru-guru kami yang telah mengambil bagian dalam firman Tuhan, yang akan mengambil bagian dalam puji-pujian, yang bertugas mempersiapkan ini semua. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka semua. Seperti Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita datang kembali untuk kehadirat Tuhan di kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Mari kakak undang, kita mau sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Tuhan, kalau sebentar kami mau datang ke hadirat-Mu, Tuhan persiapkan kami untuk dengan sukacita memuji, memuliakan nama-Mu, untuk membuka hati kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi pakai gerakan. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan alam semesta alam. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Mari Yesus. jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Setiap hari. setiap hari. Yes. Jalan serta Yesus. Semuanya ayo jalan serta Yesus namanya. Senyumnya mana? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yang cinta pada Tuhan, mari sama-sama katakan. I love you Jesus, deep down in my heart. Haleluya. I love you Jesus, deep down in my Let's sing. heart. Think about it, deep down, down.
down, deep down in Aku my cinta heart. Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Haleluya. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Katakan. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam Kita pakai bahasa Jawa, katakan aku tresno. Aku tresno Yesus, jero banget. Haleluya. Aku tresno Yesus, jero Let's banget. say. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Haleluya. I love you Jesus, deep down in my Let's sing. heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my Deep heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya. Ya, mari adik-adik, saya undang untuk semuanya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau menyanyikan pujian bahwa kita semua Tuhan, kami Tuhan, cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan melalui lagu ini Tuhan, kami boleh mengekspresikan cinta kami Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan dari awal, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tanganmu, katakan ya Bapa. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu,
rencanamu. Pakailah sesuai, Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. pakai setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, ya Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Tuhan kami yang baik. Juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, apapun Tuhan boleh terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah kami yang peduli, Amin. Engkau Allah kami yang mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun Tuhan kami tidak mengerti Tuhan perkara yang di depan, tetapi kami percaya tangan kanan-Mu Tuhan memegang kami. Amin. Engkau selalu membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi Tanpa Allah peduli. tanpa Allah peduli. Katakan Allah. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, Sebab Allah peduli. sebab Allah peduli. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau Bapa kasih kami Tuhan. Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Melalui lagu ini Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh dikuatkan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengerti, Engkau Allah kami yang peduli Tuhan. Segala persoalan Tuhan boleh kami hadapi, asalkan Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan dalam sisa kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, khususnya kelas Filipus, Bartolo, Andreas, Petrus, dan kelas pembina. Sekali lagi, shalom semuanya, salam rindu di dalam kasih Kristus. Kali ini kita sudah beribadah 6 kali melalui live streaming. Tante harap semangat kita tetap seperti kita datang beribadah ke gereja. Jangan ada yang lihat live streaming, ikut ibadah live streaming dengan tidur-tiduran ataupun keluar masuk ambil makanan. Jangan anak-anak. Ya, karena apa? Kita ini sedang ibadah. Roh Kudus ada, Tuhan Yesus pun hadir saat kita beribadah. Puji Tuhan, sekali lagi kita beri salam. Shalom. Salam kasih dalam Kristus. Tante Paulus ingin membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan, ya. Ada 2 orang ibu yang berkata-kata atau lagi ngobrol. Lalu ada anaknya yang datang. Ibu A ini tamu, dia tanya, kamu tahu enggak siapa yang datang itu? Anakmu yang datang itu anak yang keberapa? Ibu B sebagai tuan rumah, gampang. Dia ngomong gini, oh itu anakku yang kedua. Kenapa kamu bisa tahu? Kata ibu A. Oh, saya tahu ciri-cirinya. Kenapa? Karena kalau anak saya yang kedua datang dari luar, dia lama masuk rumahnya. Kenapa? Dia bersih-bersihkan, dia rapikan sepatu-sepatu, dia bersihkan meja-meja yang berserakan. Jadi saya tahu itu adalah anak saya yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena kami sebagai orang tua dan anak punya hubungan yang baik. Setiap hari bergaul, setiap hari dekat, setiap hari kumpul. Sehingga masing-masing tahu akan ciri-cirinya. Baik anak pertama, anak kedua, sebaliknya. Anak saya juga tahu tentang saya. Karena apa? Bergaul erat dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Kita punya Bapa di sorga, yaitu Tuhan Yesus. Apakah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Punya hubungan yang karib? Punya hubungan yang akrab dengan Tuhan? Kalau sudah punya, puji Tuhan, kita tingkatkan. Kalau belum punya, hari ini kita belajar bagaimana caranya kita punya hubungan karib atau dekat, akrab dengan Tuhan. Tema pagi ini yaitu akrab dengan Tuhan. Kita baca Mazmur 25 ayat yang ke-14 dari terjemahan baru. Tuhan bergaul karib, Tuhan bergaul akrab, Tuhan bergaul dekat dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan atau akrab.
Kata akrab Tante lihat dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu artinya dekat, erat, karib. Bergaul atau akrab dengan Tuhan itu artinya bergaul erat, bergaul dekat dengan Tuhan. Apa hasilnya? Nanti kita lihat janji-janji Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan itu diberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Sekarang kita melihat poin selanjutnya, saudaraku. Bagaimana kita bisa akrab dengan Tuhan? Sudah dikatakan dalam Mazmur, orang yang takut akan Tuhan itu bisa bergaul karib. Kalau dengan orang tua secara jasmani kita bisa lihat, bisa bertatap muka, gampang. Tetapi dengan Allah yang sekalipun tidak pernah kita lihat, tapi kita bisa menjalin hubungan yang akrab, yang karib, yang dekat dengan Allah. Caranya dengan takut akan Tuhan. Ini satu resep, satu cara. Takut akan Tuhan itu berbeda dengan ketakutan. Orang kadang mengatakan sebenarnya saya takut, saya hidup dalam ketakutan. Karena apa? Jangan-jangan nanti Tuhan hukum saya. Takut dengan ketakutan itu beda sekali. Allah itu kasih, tetapi Allah itu juga hakim yang menghukumkan dosa. Kalau kita hidup benar, kalau adik-adik, saudara hidup benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes 3:21 mengatakan ada keluasan, ada keberanian untuk menghampiri Allah, untuk bergaul, untuk hidup dekat dengan Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup di dalam dosa pasti hidup dalam ketakutan. Karena apa? Dia sendiri merasa ini tidak benar, hidup seperti ini tidak benar, mencuri itu tidak benar, itu dosa. Orang yang seperti ini pasti hidup di dalam ketakutan. Kalau tidak bertobat dia akan binasa. Tante Pelos berikan contoh gambar Adam dan Hawa, saudaraku ya. Adik-adik dan saudara-saudaraku karena kelas kecil dan kelas besar. Kita lihat saudaraku, waktu Adam dan Hawa sebelum dan sesudah jatuh di dalam dosa, beda keadaannya. Sebelum jatuh di dalam dosa, tertulis dalam Kejadian 2:16-18, dikatakan dia bergaul karib, dia mendengar suara Tuhan, dia selalu berjalan-jalan dengan Tuhan. Kamu tak beri kuasa untuk memberikan binatang-binatang ini nama daripada binatang. Ada hubungan yang dekat, tidak ada rasa takut, tidak ada ketakutan. Bisa hubungan baik dengan Tuhan. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 dikatakan ayat 8, dia mendengar langkahnya Allah saja, sudah ketakutan. Dia sembunyi. Allah tanya, Adam di mana engkau? Aku sembunyi. Loh, kenapa kamu sembunyi? Ya ketika aku mendengar langkah suara kakimu, aku sudah dalam ketakutan. Loh, kenapa kamu takut? Ya karena aku telanjang. Siapa yang memberitahu kalau kamu telanjang? Iya, aku sudah makan buah yang engkau larang. Saudara bisa lihat, antara sebelum jatuh di dalam dosa dan sesudah hidup dalam dosa, beda. Kalau saudara dan saya hidup benar, tidak ada ketakutan. Seperti kita dengan orang tua, kita bisa say sama Tuhan, Tante Paulus selamat pagi, bangun tidur selalu gini, good morning, selamat pagi, cawaan Tuhan Yesus, thank you ya buat pemeliharaanmu. Seperti orang absen, tapi tiap hari Tante lakukan dengan cinta. Karena apa? Tante tahu dia Bapak, dia yang lebih dari orang tua. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita punya sesuatu yang indah. Jangan hidup dalam ketakutan. Kita sudah mengerti antara takut dan ketakutan. Kita enggak perlu ketakutan, tapi kita hidup benar, maka kita punya hubungan yang baik. Poin yang ketiga, kenapa orang takut akan Tuhan itu bisa bergaul karib dengan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan itu artinya taat akan firman-Nya. Kita baca dalam Ulangan. Ulangan 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan.
Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Juga diulang dalam Ulangan 8 ayat 6. Tidak kita baca. Takut akan Tuhan itu artinya taat akan firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus firman? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran yang mutlak, hakiki, absolut. Kalau saudara lihat di dalam dunia, orang mengatakan ini adalah kebenaran. Belum tentu. Ada embel-embelnya. Tetapi firman Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut, hakiki. Tidak ada salah. Tidak perlu dikoreksi. Sebab itu saudara-saudara, anak-anak harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Taat itu melakukan firman Tuhan. Contohnya ketika Yusuf hidup. Yusuf itu hidup tidak nyaman. Dari kecil tidak nyaman, sekalipun orang tuanya cinta, sekalipun Allah itu cinta. Memberikan janji, memberikan masa depan yang cerah. Tetapi waktu menjalani, Yusuf diperlakukan tidak baik, tidak adil. Yusuf direndahkan, bahkan Yusuf difitnah. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Yusuf tidak mengeluh, Yusuf tidak marah terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, kakaknya. Yusuf juga tidak marah kepada Allah. Tapi dia taat melakukan firman Tuhan. Karena dia ingat janji-janji Tuhan. Yusuf diperlakukan seperti itu. Waktu dia ada kesempatan jadi pembesar yang kedua di Mesir. Dia bisa langsung tangkap. Tangkap itu Tante Po yang memfitnah saya. Tangkap itu saudara-saudaraku yang dulu menjual saya, menganiaya saya, membuli saya, memfitnah saya, melakukan tidak baik kepada saya. Bisa saja Yusuf, tapi Yusuf tidak mau membalas jahat dengan jahat. Sesuai dengan firman Tuhan. Yusuf taat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 17 dikatakan, jangan balas jahat dengan jahat. 18-19 beri keluasan kepada Allah untuk membalas. Kita tidak perlu, anak-anak, saudaraku, tidak perlu balas jahat dengan jahat. Mungkin kita difitnah, diperlakukan tidak baik. Jangan membalas. Beri keluasan buat Allah untuk membalas. Tapi kita, bagian kita untuk mengampuni. Kita melihat, saudaraku, yang kedua. Apa itu artinya taat? Orang yang takut Allah itu dikatakan taat, pegang, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, arti taat yaitu orang takut akan Tuhan. Melakukan firman Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Artinya mendahulukan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, lebih dahulu mengerjakan kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya ditambahkan kepada kita. Contoh gampangnya gini. Kalau kita waktu ibadah ataupun mau ibadah live streaming ini. Terus kita diajak, ditawari ke mall. Yuk kita ke mall. Bolos sekali kan gak apa-apa. Minggu depan masih ada loh sekolah minggu. Sekali-sekali gak apa-apa. Ayo mumpung kita ada kesempatan kita sama-sama pergi ke mall. Sama mama, sama Cece, sama Koko. Kita pergi ke mall rame-rame. Kita dalam pikiran bisa pecah. Sekolah minggu, mall. Saudara lihat, kalau orang itu tidak taat, tidak bisa mengambil keputusan, melakukan kebenaran firman Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Tidak bisa mendahulukan firman Tuhan. Orang itu akan melakukan, ya sudah hari ini ke mall. Tidak jadi ibadah, tidak jadi ikut live streaming. Minggu depan ada lagi. Loh sepupunya ulang tahun, minggu depannya lagi. Loh ada lagi, ada terus. Lama-lama 3 bulan kita tidak ibadah. Orang yang seperti ini tidak taat melakukan firman Tuhan. Orang seperti ini tidak takut karena tidak pernah mendahulukan Tuhannya di atas kepentingan diri sendiri. Anak-anak, saudaraku, pilihan itu ada di tangan kita. Tawaran itu selalu ada. Baik itu perbuatan jahat, baik itu keinginan dosa, apa saja. Untuk melalaikan ibadah, tidak baca Alkitab, tidak doa, tidak bersekutu. Ada saja tawaran itu.
dari iblis, dari daging kita. Kalau kita tidak mengambil keputusan yang tegas, mendahulukan Tuhan, berarti kita tidak takut akan Allah. Yang seterusnya, takut akan Allah itu artinya taat, dan taat itu sampai mati. Taat sampai mati itu kuncinya cinta akan Tuhan. Sandra Mesa Abednego, saudara lihat. Sandra Mesa Abednego. Kamu menyembah patung ini? Atau kalau kamu tidak menyembah, kamu akan masuk dapur api. Dia cuma mengenal, dia pegang akan janji Tuhan, akan perintah Tuhan. Jangan menyembah ilah lain selain engkau menyembah aku. Dia katakan, saya tidak akan menyembah patung Tuhanku. Kamu masuk dapur api, tidak apa-apa. Kalau toh Tuhan yang aku sembah tidak menolong, saya tetap milih tidak menyembah patung Tuhanku. Akhirnya apa akibatnya? Dimasukkan ke dalam dapur api. Apakah dia mati? Tidak. Orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Orang yang taat sampai mati, Tuhan yang akan berikan support. Tuhan akan berikan jalan keluar, kelepasan dalam segala sengsaranya. Kita melihat selanjutnya, kenapa orang yang takut akan Tuhan itu bisa bergaul karib dengan Tuhan? Yang pertama, taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan itu hidup sesuai dengan firman Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas kepentingan diri, taat sampai mati. Yang kedua, saudaraku, takut akan Tuhan itu artinya menyembah Tuhan di dalam kekudusannya. Kita baca dalam Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saatnya penghakimannya dan sembahlah dia. Yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air. Dalam terjemahan lama dikatakan, takutlah akan Tuhan dan hormatilah. Apa artinya? Orang yang takut akan Allah, akan memuliakan Allah, akan menyembah Allah, akan menghormati Allah. Di atas segalanya. Tempatkan Allah di tempatnya. Jangan menempatkan Allah di tempat yang tidak pada tempatnya. Allah nomor sekian dalam hidup kita. Itu tidak cocok. Ataupun kita menyembah Tuhan. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita tidak memuliakan Allah. Justru kita menjatuhkan nama Allah. Kita membusukkan nama Allah. Orang yang takut akan Allah, dia akan menempatkan Allah di tempatnya. Karena Allah itu mulia, Allah itu kudus, Allah itu maha kuasa yang patut kita sembah. Jangan ada ilah lain dalam hidup kita. Hanya dia yang patut kita sembah. Hanya dia saja yang kita sembah. Tidak ada ilah lain, baik dalam bentuk perjanjian lama, patung-patung atau apa. Ataupun ilah-ilah yang modern. Apa ilah modern, saudaraku? Gadget, HP. Gampang, tes kecil. Bangun tidur, good morning, selamat pagi, cawaan, Tuhan Yesus. Atau cari HP, bingung. Waduh, HP-nya low baterai. Nggak usah sikat gigi, nggak usah apa. Yang dicari nomor dulu adalah HP. Tes kecil. Gampang. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan saudara takut akan Tuhan, saudara akan memuliakan, menghormati Tuhan. Bangun tidur, kasih salam. Yang kedua, ucapkan terima kasih bahwa malam itu sudah tidur nyenyak. Orang yang takut akan Tuhan akan menghormati Allahnya. Tidak ada ilah lain. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang jadi nomor satu dalam hidupnya selain Allah. Contoh yang kedua, penyembah uang. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menyembah kepada Allah saja. Dia menghormati Allah saja. Tidak mengkultuskan ataupun menyembah mamon ataupun menyembah jadi penyembah uang. Orang yang menyembah uang, orang yang Tuhannya adalah Tuhan, dalam tanda kutip, Tuhannya adalah uang. Orang itu akan menaruh nilai lebih
kepada uang daripada Tuhan. Dalam kesusahan, wah yang penting uang. Saya enggak butuh Tuhan, yang penting sekarang uang. Saya butuh uang, saya butuh makan, saya butuh bayar hutang. Uang, bukan Tuhan. Saudara lihat, anak-anak lihat. Orang yang seperti ini tidak takut akan Tuhan. Dia lupa kalau Tuhan itu maha kuasa. Dia pemilik surga dan bumi serta isinya. Seluruh kekayaan dia punya. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara menaruh Tuhan di tempatnya. Tuhan Yesus, saya tidak punya uang, saya butuh uang. Saya percaya Engkau sanggup memberkati. Tuhan pasti memberkati. Bukan uang di atas segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Jangan menilai lebih, menaruh nilai lebih uang di atas Tuhanmu. Itu menyakitkan hati Tuhan. Menyakitkan hati Tuhan. Uang itu bukan Tuhan, tapi uang itu adalah budak. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Contoh, Yudas. Yudas menilai uang lebih dari segala-galanya. Yang penting kaya. Akhirnya Yudas menghalalkan segala cara. Apa yang dia lakukan? Dia jual gurunya. Dia khianati Tuhannya. Hanya dengan uang. 30 keping perak. Saudara lihat. Jangan ada di dalam hidup kita. Uang itu segala-galanya. Tante Paulus butuh uang. Kamu butuh uang. Adik-adik kecil butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Kita mau menilai, melihat, memandang uang sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca dalam Lukas 12 ayat 15. Saya baca dalam terjemahan lama, lebih bagus. Lukas 12 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan lagi katanya kepada mereka itu, ingatlah baik-baik, jagalah dirimu daripada segala tamak, karena kehidupan orang bukannya bergantung kepada kelebihan hartanya. Kalau orang sekarang di WA, lagi rame, punya uang banyak, tidak ada artinya. Tidak bisa keluar negeri, tidak bisa makan di restoran yang enak, tidak bisa menikmati hotel berbintang. Apa yang dilakukan? Di rumah. Uang bukan segala-galanya. Kita hidup bukan karena kelebihan uang. Kota benteng hidup kita bukan uang. Tetapi Yesus Kristus di atas segala-galanya. Jangan menilai uang lebih. Jangan menilai uang sebagai pembuka jalan segala perkara. Jangan menilai uang punya kemampuan. Segala-galanya dengan uang bisa dilakukan. Tetapi Yesus itu segala-galanya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 dikatakan orang yang cinta uang itu akar segala kejahatan. Dia akan menghalalkan segala cara. Mencuri sedikit enggak apa-apa. Yang penting kan saya punya HP baru. Tipu kanan kiri, enggak apa-apa. Yang penting saya punya sepatu merek. Saya kaget, sudah lama enggak pernah memberikan sepatu anak-anak kecil. Waktu cucu keponaannya Tante Paulus datang ke rumah. Terus dia katakan, Mak, tahu sepatu saya ini berapa? Enggak tahu. 300.000, ngawur Mak ini. Ini sepatu mahal Mak, ini 2 juta lebih, hampir 3 juta. Hah? Tante Paulus juga kaget. Hah? Sepatu aja sampai segitu harganya. Bahasa Jawanya tante ini bergurau. Wong buat ngincak tainya ayam aja kok mahal. Mak ini enggak tahu katanya dia. Sudah lihat, gak apa-apa tipu kiri, tipu kanan. Yang penting kepuasan saya untuk memiliki sepatu yang mahal. Memiliki HP. Itu berarti sudah kena akar kejahatan cinta akan uang. Mari anak-anak, saudara-saudaraku, punya pandangan yang benar. Tuhan itu Tuhan kita yang patut kita sembah. Yang patut kita idolakan. Bukan uang. Bukan ilah-ilah lain dalam hidup kita.
Yang sudah kerja, mari jangan tamak akan uang. Lakukanlah pekerjaan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang sedang akan bekerja, tanamkan dalam hidupku. Jangan cinta akan uang. Uang bukan ilah. Uang bukan dalam tanda kutip Tuhan kita. Tetapi dia harus menjadi budak kita. Fasilitas dalam hidup kita. Poin selanjutnya. Kenapa orang itu takut akan Tuhan? Yang pertama taat akan firman Tuhan. Yang dua menyembah di dalam kekudusan. Menghormati Allah. Maka orang yang seperti ini bisa bergaul erat dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik. Yang ketiga, kenapa orang itu harus takut? Kenapa orang yang takut akan Tuhan itu bisa bergaul karib dengan Tuhan? Yaitu takut akan Tuhan itu bisa menyucikan kita dari dosa. Kita lihat ayatnya dalam Mazmur 29. Kita lihat. Mazmur 19, maaf. Mazmur 19 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Saudara lihat, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Ya kita kan disucikan. Kalau orang suci pasti punya hubungan baik dengan Allah. Ingat 1 Yohanes 3:21. Orang yang benar suci punya keluasan keberanian untuk menghampiri Allah. Tidak ada tuduhan. Kita perlu disucikan. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Bagaimana kita menghampiri Dia kalau kita hidup di dalam dosa? Sebab itu kita perlu hidup dalam kesucian. Jaga hidup dalam kesucian, baik dalam perbuatan. Kita akan disucikan. Jangan hidup di dalam kejahatan. Jauhkan dirimu dari kejahatan. Kita baca dalam Amsal 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kunci, jauhi kejahatan. Tidak hidup di dalam kejahatan. Hidup di dalam kesucian. Maka saudara dan saya, adik-adik bisa bergaul erat dengan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Saudara lihat, adik-adik lihat. Dengan hidup suci, kita bisa menyembah. Kita bisa menghampiri Bapa kita. Ada keluasan, ada sukacita. Jauhkan dirimu dari kejahatan. Kembali Tante Paulus ingin berkata HP. HP ini sumber kejahatan yang luar biasa di akhir zaman. Apakah tidak ada baiknya? Ada. Tante Paulus juga pakai HP. Ada. Tapi berapa persen dibandingkan dengan kejahatan? Berapa orang yang berselancar dengan HP? Akhirnya binasa. Karena apa? Syarat penuh, limpah dengan kejahatan dalam dosa. Mari anak-anak, saudaraku, kendalikan hidup ini. Jangan HP ini, ada orang yang mengatakan HP ini sahabat yang paling baik. Satu rumah, 10 orang atau 5 orang, berdiri sendiri-sendiri, bicara dengan sahabatnya sendiri. Akhirnya tidak ada komunikasi. Baik dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan menantu, dengan cucu. Tidak ada komunikasi. Karena apa? Sibuk dengan sahabatnya sendiri-sendiri. Rumah tangga yang seperti ini tidak sehat. Biar kita menggunakan, mau mengendalikan. Kapan kita menggunakan HP? Bukan terus-terusan sepanjang hari. Ini adalah kejahatan yang paling jahat menurut Tante Paulus. Dipakai oleh iblis. Sampai lupa waktu, lupa istri, lupa anak, lupa kerjaan, lupa sekolah, lupa ibadah, lupa Tuhan, lupa akan firman Tuhan. Belajar untuk hati-hati. Contoh yang kedua, takut akan Tuhan itu bisa menyucikan. Anak-anak kita baca, ada satu ayat yang indah dalam Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Gampang ingatnya 55.
Pengkhotbah 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Di terjemahan lama juga kata khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Banyak orang yang tidak hati-hati di dalam perkataan. Dia berkata, sorry ya aku khilaf. Tidak sengaja tahu-tahu merocot keluar dari mulutku. Tidak ada firman Tuhan katakan. Tidak ada kata khilaf, tidak ada kata terlanjur. Semua itu dari hati yang busuk keluar perkataan yang jahat. Keluar perkataan yang seperti silet. Keluar perkataan fitnah. Anak-anak, saudaraku, hati-hati di dalam perkataan. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu akan disucikan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segala tindakannya. Sebelum kita ngomong, Tuhan Roh Kudus pasti ingatkan, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan itu menyakiti orang lain. Kita ngomong gini, enggak apa-apa, dia juga menyakiti saya. Ingat kamu, jangan membalas kejahatan dengan jahat. Jangan balas maki dengan maki. Masa bodoh? Kita kalah. Kita jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita diingatkan, apa yang akan kamu katakan? Perbendaharaan apa di dalam hatimu? Jangan perbendaharaan yang busuk. Dosa. Matius 15 dikatakan, dari hati keluar perkara-perkara yang jahat. Jangan ada itu dalam hidup kita. Tetapi kita harus hati-hati di dalam perkataan. Biar Roh Kudus, biar Tuhan Yesus selalu menyucikan kita. Dalam firman, di dalam doa dikatakan dalam Tesalonika. Dalam doa, dalam firman kita disucikan dari kemungkinan berbuat dosa. Belum berbuat dosa, Tuhan sudah ingatkan. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang akan kamu rencanakan? Apa yang akan kamu katakan? Itu tidak setuju dengan firman Tuhan. Kita langsung, oh iya. Thank you Tuhan, thank you Roh Kudus. Sudah mengingatkan. Jadi tidak ada kata khilaf. Mulai hari ini semua kita belajar. Jangan ngomong sorry ya terlanjur, sorry aku khilaf. Tetap dikatakan oleh Tuhan itu menghancurkan pekerjaan tanganmu. Pengkhotbah 5 ayat 5. Kita mau hati-hati di dalam segala perkara. Dalam perbuatan, dalam perkataan. Supaya kita tidak hidup di dalam kejahatan. Daud, waktu punya kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukan itu. Karena apa? Daud punya prinsip firman Tuhan. Dia pegang. Jangan menjamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Hanya satu kebenaran itu dia pegang. Dia tidak lagi berbuat jahat. Dijauhkan dari pekerjaan perbuatan jahat. Kita harus hati-hati. Selanjutnya kita melihat poin yang terakhir anak-anak. Yaitu poin yang keempat. Kenapa kita harus takut akan Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan itu bisa bergaul baik dengan Tuhan. Yang keempat, orang yang takut Tuhan itu akan dapat janji-janji Allah. Dalam Mazmur 25 ayat 14 tadi yang terakhir dikatakan dapat janji Allah. Dalam terjemahan lama dikatakan Mazmur 25 ayat 14, rahasia Allah itu diberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Dan janji-janjinya diberikan kepada dia. Orang tua saja secara jasmani penuh dengan segala keterbatasan. Dia akan memberikan jaminan, menjaga, memelihara anaknya dengan baik. Karena cinta, apalagi Tuhan. Apalagi Bapa di surga. Kalau melihat orang yang takut akan Tuhan. Dia akan murah hati. Rahasia-rahasia firman Tuhan akan diberikan. Kalau kita ingat dalam pemberitaan yang kedua oleh Bapak Pengagus dengan judul pencuri, itu sudah setengah, sedikit cuplikan tentang akhir zaman. Kita harus berjaga-jaga. Rahasia apa? Rahasia Allah yang dalam-dalam apa yang akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan? Rahasia tentang akhir zaman. Bahwa ada satu kali ada pengangkatan, satu kali ada zaman antikris, satu kali ada zaman surga dan bumi baru. Itu janji-janji Allah, rahasia Allah yang dalam-dalam diberikan untuk orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, janji Allah adalah jaminan
secara jasmani dan secara rohani. Jaminan secara jasmani jelas kita lihat Mazmur 91 ayat 1 sampai 7. 1000 lebah di kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Tidak akan ada sesuatu jahat yang mengenai akan engkau. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Maka Tuhan menjadi perisai hidup kita. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang menjaga kita. Semua orang berbicara tentang COVID-19. Tante tidak takut, tapi bukan berarti tante ceroboh. Om Paulus selalu mengingatkan tante, kalau kemana-mana pakai masker, pulang. Tante kan harus ke pasar. Tante tidak pergi ke mal-mal, tapi pekerjaannya tante kan harus ke pasar. Seminggu sekali pasti ke pasar. Pulang langsung, ayo katanya om, mandi, keramas, baju cuci semua. Semua itu belanjaan sama Om Paulus disemproti. Apa itu? Desinfektan. Trut semuanya. Kresek-kreseknya. Baru 10 menit kita ambil, kita cuci. Kita melakukan bagian kita, tetapi kita jangan hidup ketakutan. Dalam Keluaran 23-25 dikatakan, kalau engkau taat akan Tuhan, segala bela, kutuk Mesir tidak akan dijatuhkan kepada kita. Amin. Percaya. Tante percaya akan janji-janji Tuhan. Perlindungan Tuhan secara jasmani. Percaya. Saya cuma ngomong Tuhan 1000 jatuh di kiri saya. 10.000 jatuh di kanan saya. Tidak akan satu jahat pun yang mengena hidup saya. Yang penting kita takut akan Tuhan. Baru janji itu berlaku. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita hidup menyakiti Tuhan, janji itu tidak berlaku. Janji tinggal janji, tidak berlaku bagi orang berdosa. Mazmur 91, Keluaran 23, Amsal 22 ayat 4, Yeremia 29 ayat 11, masa depan cerah sekalipun kelihatannya suram. Tapi masa depan itu tetap cerah bagi orang yang takut akan Tuhan. Itu akan berlaku kalau kita hidup takut akan Tuhan. Ada seorang pemuda kerja di bank. Dalam suasana seperti ini mana ada orang menabung? Tapi orang tuanya cuma bilang berdoa. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa kirim orang-orang yang bisa menabung. Pertengahan April yang lalu, telepon, saudaraku, daun telepon, saya mau nabung. Bukan 1 M, di atas 5 M. Pemuda ini pulang berteriak-teriak, Yesus luar biasa, Yesus dari dulu luar biasa. Amin. Sekarang dan selama-lamanya, dulu yang akan datang dan selamanya, kekal kepada kekal. Yesus luar biasa, tidak terbatas, sanggup menolong. Sebab itu belajar takut akan Tuhan. Maka janji-janji Allah, perlindungan Allah secara jasmani akan berlaku dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tante percaya. Janji perlindungan secara jasmani akan kita nikmati. Begitu juga janji Tuhan secara rohani. Dalam Yohanes 8:36 dikatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka merdekalah kamu dengan sesungguhnya dari dosa. Kita bukan lagi budak dosa. Kita tidak akan lagi diikat, dijajah, diperlakukan yang tidak baik oleh dosa. Supaya kita nurut dosa. Tidak saudaraku, tidak anak-anak. Yesus sudah memerdekakan kita. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dosa dan ikatan dilepaskan. Yang penting takut akan Tuhan. Dapat janji apa lagi? 1 Tesalonika 4:14 dikatakan, dapat kerajaan surga, kerajaan yang kekal. Jasmani dilindungi, tembus ke surga. Dapat kerajaan surga. Itu yang kita rindukan. Hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya
Tidak ada batasannya. Sebagai kesimpulannya adik-adik, orang yang takut akan Tuhan itu pasti bergaul karib. Karena apa? Tidak ada dosa, taat firman Tuhan, hidup dalam suci, suka menyembah, suka baca firman Tuhan, suka doa, jauh dari kejahatan. Itu pasti. Maka dia punya hubungan karib dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan, Tuhan itu selalu memikirkan. Tuhan selalu merencanakan yang indah-indah buat orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat Yusuf, kita melihat Daud. Saudara, semuanya janji Tuhan digenapi walaupun tidak instan, walaupun tidak otomatis. Tapi mereka takut akan Tuhan. Terima janji. Tuhan selalu memikirkan, selalu Tuhan merencanakan hal-hal yang indah. Ada satu pujian yang indah, saudaraku ya. Tante, saya ingin nyanyikan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah tahu manusia berbuat dosa, Allah sudah memikirkan. Allah sudah merencanakan yang indah. Jangan sampai manusia itu binasa. Allah sudah memikirkan yang indah buat saudara dan saya. Jangan hidup dalam dosa. Supaya tidak menyakiti hati Allah. Supaya rencana Allah, apa yang dipikirkan yang indah oleh Allah, tidak hilang. Tapi kita menikmati. Sebagai yang terakhir, banyak pertanyaan saya. Sudahkah kita memikirkan yang indah, perbuatan yang indah untuk Tuhan? Sudahkah saudara menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah anak-anak menyenangkan hati Tuhan? Memikirkan, loh kalau aku berbuat ini Tuhan tidak suka. Loh kalau aku melakukan ini berkata seperti ini hati Tuhan terluka. Sudahkah kita pernah memikirkan semuanya ini? Sehingga kita bisa hidup berhati-hati. Jangan cuma Tuhan memikirkan yang indah buat kita. Tapi pikirkan yang indah buat Tuhan. Artinya melakukan. Jangan menyakiti Tuhan. Pikirkan. Pikirkan yang terindah buat Tuhan. Orang yang memikirkan semua itu, tante percaya, saudara juga memikirkan orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi hukumnya Allah, kita juga mengasihi orang lain. Saat ini, saat yang tepat untuk berbagi. Jangan kikir, lihatlah kiri kanan. Lihatlah. Mungkin bisa telepon teman-teman kita. Apa temanmu? Apa kamu? Papa mamamu di PHK atau enggak? Pikirkan orang lain seperti Tuhan memikirkan kita yang indah-indah. Mari belajar berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang di PHK? Berapa banyak orang yang enggak bisa makan? Berapa banyak kalau kita melihat di WA, tante melihat di berita-berita TV. Di PHK, tidak ada kerjaan, mau pulang tidak bisa. Jadinya apa? Terlantar, tidur di mana? Di trotoar. Tidak punya uang bayar kos. Mari, tante ajak, sekalipun kalian anak-anak, saya kan masih kecil. Bisa dengan uang 5.000? Bisa dengan uang 5.000 kita sisihkan. Kita berikan kepada orang yang sekitar kita. Kita bisa, mari berbagi. Jangan menikmati berkat Tuhan itu hanya untuk diri sendiri. Ini saatnya kita pikirkan berbuat yang indah untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Kita akhiri firman Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
kasih, Engkau sudah memikirkan yang terbaik buat saya. Mari adik-adik, mari saudara, bangkitlah berdiri, sembahlah Tuhan, nyanyikan ini sungguh-sungguh. Kemudian kita menyembah Tuhan, pikirkan apa yang terbaik buat Tuhan, apa yang terbaik buat sesamanya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sikarala wala 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 was. Kiarala wala 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 was. Sikarala was. Kuriarala was. Haleluya. Sikarala wala 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 was. Kiarala wala 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 was. Sikarala was. Kuriarala was. Sikarala wala 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 was. Sikarala was. Sikarala was. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup melanggar firman Tuhan. Jangan menyakiti Tuhan kembali. Karala wala 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 was. Karala was. Karala wala 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 was. Karala was. Karala was. Berhenti, stop berbuat dosa. Saatnya pikirkan yang indah untuk Tuhan. Tuhan, pikirkan yang indah perbuatan-perbuatan kita, supaya menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada yang belum punya hubungan baik dengan Tuhan, kalau ada anak-anak yang hidup di dalam dosa, sekalipun dengan diam-diam, Tuhan tahu. Bertobatlah pagi ini. Bertobatlah supaya engkau bisa bergaul, karib, akrab dengan Tuhan. Kalau ada yang mau didoakan, angkat tanganmu. Terima kasih buat Bapak yang baik, terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat firmanmu, terima kasih apa yang kau sudah ajarkan pagi ini, supaya kami takut akan engkau. Dan kami percaya, kami akan menerima segala janji-janjimu, segala pikiranmu, rencanamu yang indah-indah dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu tertanam dalam hidupnya dan mengubah hidupnya. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan-ikatan dosa kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat semua umat di seluruh dunia, buat semua keadaan pandemi COVID ini. Berikan belas kasihan-Mu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami datang kepadamu karena kami percaya Engkau yang berkuasa. Engkau sanggup meredakan badai ini. Badai COVID ini Engkau sanggup meneduhkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami bisa beraktivitas, yang sekolah bisa ke sekolah dengan baik kembali, yang kerja bisa kerja. Kami percaya Bapak, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Ibu Gembala kami, beserta seluruh anggota Gereja Bukit Zaitun. Engkau memberkati Tuhan, berkati kesehatannya. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dengan seluruh stafnya. Berikan hikmat dalam memimpin, mengatur keadaan karena COVID-19 ini. Kami percaya Yesus,
Engkau pasti menolong, Engkau pasti menyelesaikannya. Terima kasih buat Bapak yang baik. Kalau kami sebentar akan mengakhiri ibadah pagi ini, biar berkat dari Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, limpah dalam hidup kita. Dengan kuasa, hikmat, buah roh, supaya kami boleh tunduk melakukan hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.